Baik, yang pertama yaitu Project Initiation. Pada tahap pertama, kami fokus pada proses awal pembentukan dan perencanaan dasar proyek. Beberapa aktivitas yang dilakukan pada tahap ini meliputi yang pertama, penyusunan proposal proyek yang berisi gambaran umum proyek, tujuan, serta latar belakang. Kedua, pembuatan proyek charter, yaitu sebagai dokumen resmi yang mendefinisikan ruang lingkup dan tujuan proyek. Yang ketiga, penyusunan company proposal, yaitu untuk memperkenalkan identitas organisasi tim. Yang keempat, dokumentasi kerjasama, yaitu sebagai bukti dan kesepakatan antar yang terlibat. Yang kelima, ruang project management yang akan digunakan selama untuk penerima tugas dalam tahap ini setiap dibagi kepada anggota tim sebagai penanggung jawab. Yang pertama itu bertanggung jawab pada proyek, yang kedua Muhammad bertanggung jawab kepada proyek charter, yang ketiga Eri Syahria bertanggung jawab pada company proposal, yang keempat Meifa bertanggung jawab pada dokumentasi kerjasama, yang kelima Rahmawati bertanggung jawab pada tools project management. Pembagian penerimaan tugas ini bertujuan agar setiap anggota memiliki peran yang jelas sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara lebih fokus, terarah, dan terorganisir. Seluruh tugas pada tahap ini memiliki tingkat prioritas tinggi karena menjadi fondasi utama sebelum proyek dijalankan lebih lanjut. Berdasarkan schedule yang ada, semua tugas tahap ini telah memiliki penanggung jawab masing-masing diselesaikan tepat waktu dengan deadline pada 24 April. Saat ini adalah selesai. Hal ini menunjukkan bahwa tahap inisiasi telah berjalan dengan baik, didukung oleh pembagian tugas yang jelas antar anggota tim, sehingga proyek sudah siap untuk masuk ke tahap berikutnya. Kemudian akan dijelaskan Mbak Eri. Oke, untuk tahap selanjutnya yaitu tahap project planning. Di sini kami memastikan bahwa seluruh aspek proyek sudah direncanakan secara matang sebelum masuk ke tahap implementasi. Tujuannya agar proyek berjalan terarah, terkontrol, dan sesuai dengan target waktu, biaya, serta kualitas yang telah ditetapkan. Pada project planning ini terdapat beberapa poin lainnya, yaitu ada business blueprint, scope statement, work breakdown structure, project timeline, dan resource planning. Pada poin yang pertama, business blueprint, di sini sebagai langkah awal, kami menyusun business blueprint untuk memastikan bahwa solusi yang kami bangun benar-benar menjawab kebutuhan dari organisasi. Kami mulai dengan mengidentifikasi masalah utama yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, yaitu proses peminjaman ruangan yang masih dilakukan secara manual. Hal ini menyebabkan beberapa kendala, seperti adanya bentrok jadwal, keterlambatan informasi, dan proses persetujuan yang kurang efisien. Nah, berdasarkan analisis tersebut, kami merancang solusi berupa sistem informasi berbasis web yang terintegritas, di mana sistem ini itu dirancang untuk mengelola data ruangan, memfasilitasi pengajuan peminjaman, mendukung proses persetujuan, menyediakan monitoring jadwal secara real-time, dan juga menghasilkan laporan penggunaan ruangan. Dengan pendekatan ini, kami tidak hanya membangun sistem, tapi juga memberikan solusi yang meningkatkan efisiensi operasional dan juga transparansi proses. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu scope statement. Selanjutnya, kami menetapkan skop proyek secara jelas agar pelaksanaan tetap fokus dan juga terkendali. Dalam hal ini, kami membatasi proyek hanya pada pengembangan sistem reservasi ruangan internal di PUPR. Terus ada beberapa fitur utama yang kita kembangkan seperti reservasi, approval, monitoring, dan juga pelaporan. Di sini kami menegaskan bahwa kami tegas mendefinisikan apa yang tidak masuk ke dalam proyek. Contohnya kayak tidak menciptakan aplikasi mobile. Kita fokus pada berbasis websitenya.
tidak terintegritas dengan sistem kepegawaian dan juga tidak menyediakan fitur video conference. Nah, penetapan skop ini itu penting untuk menghindari skop skrip sehingga proyek dapat diselesaikan sesuai dengan waktu dan juga anggaran yang telah kita sepakati sebelumnya. Pada poin yang ketiga yaitu work breakdown structure. Untuk memastikan setiap aktivitas proyek terkelola dengan baik, kami menyusun work breakdown structure atau WBS. Kami membagi proyek dalam beberapa fase utama, yaitu analisis kebutuhan, desain sistem, pengembangan sistem, pengujian, deployment, pelatihan pengguna, dokumentasi, dan juga maintenance. Jadi di setiap fase WBS ini menjadikannya aktivitas yang lebih detail, lengkap dengan estimasi waktu dan biaya. Poin yang keempat yaitu project timeline. Di sini kami menyusun project timeline sebagai acuan pelaksanaan proyek. Proyek ini kami rencanakan berlangsung selama 40 hari. Dimulai dari analisis dan desain di tahap awal, dilanjutkan dengan development sebagai fase utama, kemudian testing, deployment, dan maintenance. Di poin yang terakhir yaitu resource planning. Di terakhir, kami melakukan perencanaan sumber daya untuk memastikan setiap kebutuhan proyek itu terpenuhi. Dari sisi tim, kami menentukan beberapa peran utama, seperti project manager, business analyst, sistem analis, developer, dan juga ada QA-nya. Nah, dengan adanya resource planning yang jelas, kami dapat memastikan bahwa proyek dapat berjalan secara efisien, baik dari sisi tim, biaya, maupun teknologi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, silakan.
Selanjutnya, tahapan Project Monitoring and Control. Pada tahapan ini menjelaskan bagaimana sistem yang sudah dibuat, dipantau, dan evaluasi agar berjalan sesuai tujuan. Pada tahapan ini dilakukan pengecekan apakah semua fitur berfungsi dengan baik, tidak error, dan sistem sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, kalau dalam poin pertama itu ada user guide. User guide itu dijelaskan panduan penggunaan aplikasi secara jelas dan bertahap, mulai dari cara masuk ke sistemnya itu bagaimana, hingga cara menggunakan setiap fitur yang tersedia di dalam sistem tersebut. Tujuannya agar pengguna dapat memahami alur pengguna aplikasi dengan mudah tanpa mengalami kebingungannya. Yaitu poin kedua ada user testing. User testing itu proses pengujian aplikasi yang dilakukan langsung oleh pengguna. Pengguna diminta mencoba fitur-fitur yang ada dalam sistem untuk melihat apakah sistem mudah digunakan dan berjalan dengan baik sesuai kebutuhan pengguna. Dari proses ini akan diperoleh masukan atau saran yang digunakan untuk memperbaiki kekurangan dan meningkatkan kualitas sistem. Selanjutnya ke tahap terakhir. Selanjutnya yaitu tahap terakhir yaitu ada project closer. Project closer itu merupakan tahap akhir dalam manajemen proyek yang kami lakukan setelah seluruh proses perencanaan, pengembangan, pengujian, implementasi, dan evaluasi sistem selesai dilaksanakan. Pada tahap ini, kami memastikan bahwa seluruh pekerjaan telah diselesaikan sesuai ruang lingkup, jadwal, anggaran, serta kebutuhan yang telah disepakati di awal proyek. Dalam proyek Sistem Informasi Peminjaman Ruangan DPUPR Jawa Tengah, tahap ini menjadi proses penting karena menandai bahwa sistem telah siap digunakan secara penuh oleh instansi. Adapun kegiatan utama pada tahap ini meliputi user training, dokumentasi final, serah terima sistem, dan final report. Tahap pertama yaitu user training. User training adalah kegiatan pelatihan yang kami lakukan kepada seluruh calon pengguna sistem setelah proses implementasi selesai. Tahap ini bertujuan agar pengguna memahami fungsi sistem, cara pengoperasian, alur kerja, serta mampu menggunakan aplikasi secara mandiri tanpa bergantung pada tim pengembang. Pada proyek ini, kami memberikan pelatihan kepada admin ruangan, pegawai peminjam, dan pejabat yang memiliki wewenang menyetujui peminjaman. Materi pelatihan meliputi cara login ke sistem, pengelolaan data ruangan, pengajuan peminjaman ruangan, proses approval ataupun penolakan permohonan, melihat jadwal penggunaan ruangan secara real-time, serta mencetak laporan penggunaan ruangan. Tahap yang kedua yaitu dokumentasi final. Dokumentasi final itu adalah proses penyusunan seluruh dokumen akhir proyek sebagai bukti bahwa pekerjaan kami telah selesai sesuai ruang lingkup yang disepakati. Dokumentasi ini berfungsi sebagai arsip resmi proyek, referensi untuk pemeliharaan sistem, serta panduan apabila di masa mendatang dilakukan pengembangan lanjutan. Dokumen ini kami susun meliputi proyek charter, analisis kebutuhan sistem, flowchart proses bisnis, desain database, desain antarmuka sistem, hasil pengujian sistem, panduan administrator, serta backup data sistem. Yang tahap ketiga yaitu serah terima sistem. Serah terima sistem ini merupakan tahap penyerahan resmi hasil proyek dari kami sebagai tim pengembang kepada pihak pengguna ataupun sponsor proyek. Tahap ini dilakukan setelah sistem dinyatakan selesai, telah diuji, dan sesuai dengan kebutuhan awal. Pada proyek ini, kami menyerahkan aplikasi berbasis web yang siap digunakan, database sistem, akun administrator, panduan penggunaan, dan dokumen teknis lainnya. Yang terakhir yaitu tahap final report. Final report ini adalah laporan akhir proyek yang kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada sponsor, stakeholder, ataupun pihak terkait. Laporan ini berisi rangkuman seluruh proses proyek mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga penutupan. Pada proyek ini, kami menyusun laporan yang memuat timeline proyek dari 1 Mei 2026 sampai dengan 23 Juni 2026. Realisasi anggaran sebesar 23.600.000, pembagian tugas tim proyek, tahapan analisis kebutuhan, desain sistem,
development, testing, deployment, training, dan maintenance. Kami juga menjelaskan manfaat sistem yang telah berhasil dibangun, yaitu mengurangi bentrok jadwal ruangan, mempercepat proses persetujuan, meningkatkan efisiensi administrasi, dan menyediakan data historis penggunaan ruangan secara akurat. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Ini loh, apa namanya? Yang tahapan kedua juga berarti kita kerjain. Jangan lupa kerjain. Yang